Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pertiwi dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan menyampaikan laporan kerja praktik yang berjudul Prosedur dan Sistem Purchase Order pada PT Mahati Karawang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Akuntansi, yaitu Ibu Yanti SEMM. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dengan sabar dalam pembuatan laporan kerja praktik, yaitu Bapak Ihsan Nasihin, SE. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum dari PT Mahati Karawang, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktik, yang kelima kesimpulan dan saran. Pada pendahuluan, ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang, tujuan, dan waktu kerja praktik. Latar belakang laporan kerja praktik, yaitu karena adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan untuk membangun mahasiswa agar menghadapi permasalahan dan tantangan di dunia kerja. Yang kedua, pemilihan tempat kerja praktik, yaitu di PT Mahati Karawang. Praktikan bisa mengetahui bagaimana prosedur sistem purchase order dan permasalahan-permasalahannya. Tujuan pelaksanaan kerja praktik ini, yang pertama, mengetahui prosedur sistem transaksi purchase order pada PT Mahati Karawang. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Untuk waktu pelaksanaan kerja praktik, praktikan melaksanakan kerja praktik tertanggal 8 Maret 2021 sampai 8 Juni 2021, yaitu selama 3 bulan. Di poin kedua, saya akan menjelaskan bagaimana gambaran dari perusahaan PT Mahati Karawang. Mahati Karawang merupakan perseroan terbatas yang berdiri pada tahun 2015. PT Mahati Karawang merupakan salah satu perusahaan dalam lingkup industri KIIC yang bergerak di bidang perhotelan, resto, pelayanan jasa transportasi, general traktor, dan general trading, yang mampu memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya bagi pelanggan. Moto yang dijunjung tinggi oleh PT Mahati Karawang adalah kebersamaan, bekerja, dan ikhlas, sebagai perusahaan yang mengutamakan kepuasan pelanggan, sehingga moto tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan. PT Mahati Karawang mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan resto, transportasi, dan general trading terkemuka berskala nasional yang mampu memberikan nilai tambah kepada stakeholders, menghasilkan servis yang terbaik, tepat waktu, memuaskan pelanggan, berpartisipasi pada pengembangan dunia usaha yang komplain atau patuh pada peraturan pemerintah. Untuk misi sendiri yaitu pertama, menghasilkan produk berkualitas dengan mengedepankan pada kepuasan konsumen. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan perusahaan baik skala nasional maupun internasional. Yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan di area kawasan industri dan sekitarnya. Tidak hanya visi dan misi, PT Mahati Karawang mempunyai nilai dasar, yaitu loyal dan ikhlas. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, selalu dapat berinovatif pada pekerjaan untuk berkualitas. Untuk struktur organisasi dari PT Mahati Karawang, yang pertama, yang tertinggi ada komisaris. Komisaris ini memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, mengawasi kebijakan-kebijakan pengurus dan memberikan nasihat-nasihat kepada direktur terkait kepentingan perusahaan. Di bawahnya ada direktur, memiliki tugas dan wewenang adalah memimpin dan mengurus perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas perusahaan. Kemudian ada Sales and Distribution Manager, memiliki tugas dan wewenang memastikan operasional penjualan dan distribusi berjalan efektif. Kemudian ada Marketing Manager, memiliki tugas dan wewenang mengatur perencanaan sekaligus pelaksanaan proses promosi atau penawaran kepada para calon konsumen. Selanjutnya ada HRD dan Legal, memiliki tugas dan wewenang bertanggung jawab atas pengadaan, penempatan, pengembangan, hingga pembiayaan karyawan. Selanjutnya Finance and Accounting Manager, memiliki tugas dan wewenang bekerja sama dengan para manajer dalam merencanakan serta memperkirakan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. Selanjutnya ada Supervisor, memiliki tugas dan wewenang mengatur dan mengawasi karyawan. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini yang pertama ada pengertian pembelian. Berikut definisi dan pengertian pembelian dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Aliminsyah dan Padli,
pada buku Kamus Istilah Akuntansi tahun 2003, pembelian adalah harga pembelian atau harga pokok barang dagang yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, menurut Mulyadi, dalam bukunya yaitu Sistem Informasi Akuntansi tahun 2016, pembelian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Yang ketiga, menurut Galloway, dalam bukunya yaitu Operation Management in Context tahun 2000, menjelaskan bahwa pembelian adalah pengadaan material dan part pada kualitas yang tepat dan kuantitas yang tersedia untuk digunakan dalam operasi pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian sistem dan prosedur. Sistem adalah sekelompok unsur yang saling berhubungan erat satu sama lain dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan sistem merupakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu melalui 3 tahap, yaitu input, proses, dan output. Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana alur purchase order. Untuk proses perencanaan, yaitu merupakan alur pertama dalam aktivitas purchase order adalah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jumlah material yang dipesan dan waktu penjadwalan yang sesuai dengan target. Yang kedua, ada proses administrasi. Proses administrasi meliputi tahap perhitungan terhadap jumlah material yang dipesan, dokumentasi penyerahan, dan administrasi pembayaran. Yang ketiga, proses produksi dan penyerahan. Proses produksi material atau bahan baku harus mempunyai waktu yang cukup. Maka dari itu, pihak pemasok membutuhkan lead time yang cukup untuk memenuhi bahan baku selesai diproduksi, maka pemasok bisa langsung menyerahkannya kepada pihak yang memesan. Selanjutnya ada proses penerimaan dan penyimpanan. Proses penerimaan material atau bahan baku harus dilakukan secara cepat, tepat, dan sederhana. Material atau bahan baku yang diterima harus dipastikan terlebih dahulu bahwa jumlah benar dan mutunya sesuai dengan standar yang tertulis dalam dokumen penyerahan. Selanjutnya ada proses penyerahan ke bagian produksi. Tahap ini adalah tahap terakhir dari alur atau perjalanan purchase order, adalah penyerahan ke bagian produksi. Pada tahap ini, material atau bahan baku siap digunakan untuk proses produksi barang jadi. Pada sistem informasi akuntansi pembelian, terdapat fungsi-fungsi yang saling terkait, jaringan prosedur yang membentuk sistem itu sendiri. Dokumen-dokumen yang digunakan, pengendalian internal terhadap sistem, dan bagan alir dokumen atau flowchart. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu, yang pertama ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang. Yang kedua, ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian ini bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih, dan pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Kemudian, ada fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kualitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi akuntansi. Fungsi ini terkait dalam transaksi pembelian. Pada poin keempat, saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan oleh praktikan selama menjalankan kerja praktik di PT Mahati Karawang. Pertama, membuat storage quotient secara manual. Yang kedua, mengecek stok bahan baku di gudang. Yang ketiga, mencatat bahan baku yang keluar dan masuk. Kemudian membuat FPB atau form permohonan barang dan menginputnya dalam sistem menggunakan aplikasi SafeECPack. Selanjutnya membuat PO atau purchase order dan menginputnya dalam sistem menggunakan aplikasi SafeECPack. Lalu membuat LPB atau laporan penerimaan barang dan menginputnya dalam sistem menggunakan aplikasi SafeECPack. Lalu menyusun dokumen-dokumen PO yang terdiri dari nota, faktur, laporan penerimaan barang, purchase order, dan form permohonan barang. Lalu membantu menyusun rekening koran, invoice long stay, dan invoice short stay. Selanjutnya ada prosedur dan sistem pembelian. PT Mahati menggunakan aplikasi SAFE 300 ECPack dalam prosedur sistem akuntansinya, salah satunya pada prosedur transaksi pembelian. Berikutnya penjelasan prosedur pembelian pada PT Mahati Karawang. Yang pertama, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian ke bagian pembelian. Yang kedua, bagian pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok.
Yang ketiga, bagian pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Yang keempat, bagian pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang kelima, bagian penerimaan memeriksa dan menerima barang yang akan dikirim oleh pemasok. Yang keenam, bagian penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Yang ketujuh, bagian penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Yang kedelapan, bagian akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, bagian akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Ada beberapa dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur transaksi purchase order. Yang pertama ada store requisition. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh bagian gudang atau bagian pemakai barang untuk meminta bagian pembelian melakukan pembelian barang. Yang kedua ada faktur. Dokumen ini merupakan dokumen komersial yang merinci transaksi antara pembeli dan penjual, baik transaksi pembelian secara tunai maupun kredit. Yang ketiga ada form permohonan barang. Dokumen ini merupakan sebuah surat resmi dari pembeli kepada penjual agar dapat diberikan atau dikirimkan barang yang diminta sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam surat permintaan barang tersebut. Kemudian ada purchase order. Dokumen ini adalah dokumen yang berisi permintaan atas kebutuhan stok barang dan dikirim dari pihak pembeli kepada pemasok. Dan selanjutnya ada laporan penerimaan barang. Dokumen ini memuat informasi tentang hasil pemeriksaan baik itu terhadap dokumen terkait dengan penerimaan barang. Pada saat pelaksanaan prosedur pembelian, PT Mahati memiliki beberapa permasalahan, yaitu yang pertama pada saat menginput pemesanan terjadi kesalahan dikarenakan jumlah barang yang tidak sesuai, terjadi perubahan harga tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, waktu pengiriman barang yang tidak sesuai, dan kekurangan bahkan kehabisan stok barang dari supplier sehingga terjadi kesalahan dalam pembuatan dokumen-dokumen purchase order. Yang kedua, prosedur pembelian pada PT Mahati sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan cukup baik, namun masih ada kelemahan terkait dengan adanya kegiatan yang masih dilakukan oleh satu fungsi, yaitu fungsi gudang yang merangkap sebagai fungsi pembelian dan fungsi penerimaan. Ada beberapa solusi. Yang pertama, sebelum membuat dokumen purchase order, sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah jumlah barang, tanggal pengiriman barang, dan harga barang sudah sesuai dan sudah siap untuk diinput dalam sistem. Sebaiknya setelah membuat daftar permintaan barang, konfirmasi ulang dengan bagian gudang dan pemohon permintaan barang terhadap jumlah barang yang dipesan dan barang apa saja yang dipesan. Kemudian untuk konfirmasi kepada supplier terhadap harga barang yang terbaru. Yang kedua, untuk prosedur pembelian, pertama pada fungsi gudang yang merangkap sebagai fungsi pembelian dan fungsi penerimaan, perlu adanya penambahan sumber daya manusia di bagian fungsi gudang atau fungsi pembelian dan fungsi penerimaan. Untuk poin kelima atau poin terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya berdasarkan penjelasan yang sudah saya paparkan mengenai prosedur sistem purchase order pada PT Mahati, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, prosedur pembelian dari bagian purchasing pada PT Mahati ada beberapa tahap, yaitu 1. Menerima daftar permintaan barang. Yang kedua, pemilihan supplier. Yang ketiga, membuat purchase order. Yang keempat, penerimaan barang. Selanjutnya, sistem purchasing atau pembelian pada PT Mahati pada umumnya berjalan dengan baik. Pembelian melibatkan beberapa fungsi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta telah dilengkapi dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pembelian atau purchasing pada PT Mahati sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan cukup baik, namun masih ada permasalahan pada saat melakukan input purchase order yang disebabkan oleh jumlah barang yang tidak sesuai, perubahan harga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, penerimaan barang yang tidak sesuai, dan kehabisan stok barang dari supplier. Lalu prosedur pembelian pada PT Mahati sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan cukup baik, namun masih ada kelemahan terkait dengan adanya kegiatan yang masih dilakukan oleh satu fungsi, yaitu fungsi gudang yang merangkap sebagai fungsi pembelian dan fungsi penawaran. Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan praktikan yang sering terjadi dalam pelaksanaan prosedur purchase order pada PT Mahati, praktikan ingin memberikan saran-saran demi perbaikan di masa mendatang.
Saran-saran yang dapat praktikan berikan adalah pengawasan terhadap perubahan harga harus lebih ditingkatkan karena dapat mengganggu pengiriman barang. Untuk meminimalisir terjadi kesalahan oleh bagian pembelian dalam menginput purchase order, sebaiknya setelah membuat daftar permintaan barang, konfirmasi ulang dengan bagian gudang dan pemohon permintaan barang terhadap jumlah barang yang dipesan dan barang apa saja yang dipesan, kemudian konfirmasi kepada supplier terhadap harga barang yang terbaru. Lalu untuk prosedur pembelian pada PT Mahati, terutama pada fungsi gudang yang merangkap sebagai fungsi pembelian dan fungsi penerimaan, perlu adanya penambahan sumber daya manusia di bagian gudang atau bagian pembelian dan bagian penerimaan. Sekian penjelasan dari laporan kerja praktik yang berjudul Prosedur dan Sistem Purchase Order pada PT Mahati Karawang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.